Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya Desin Asbar dalam Matematika Mudah. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan tentang seri pembelajaran bab 1 di kelas 10, yaitu nilai mutlak. Yaitu seri yang terakhir adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kemarin kita udah belajar tentang persamaan nilai mutlak, definisi nilai mutlak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Perhatikan baik-baik. Nah, pada pertidaksamaan nilai mutlak ini ada beberapa sifat. Nah, sifat yang pertama yaitu X dimutlakkan kurang dari sama dengan A itu akan menjadi bentuknya dan. Negatif A kurang dari, ini bacanya X dari min A sampai A. Atau kita pisahkan jalannya seperti ini juga boleh. Beda halnya kalau dia di X dimutlakkan lebih dari sama dengan A. Nah, dia jawabannya akan atau daerahnya 2. Pada garis bilangan daerahnya ada 2 buah berpisah. Nah, untuk lebih lanjut kita akan bahas di contohnya. Nah, untuk yang sifat nomor 3 yaitu X kuadrat kurang dari A kuadrat itu sama dengan nilai mutlak X dikurang A. Dan untuk yang keempat misalnya AX tambah B kuadrat dikurang dari CX tambah D kuadrat itu akan menjadi AX tambah B dimutlakkan kurang dari CX tambah D dimutlakkan. Nah, kita akan lihat contohnya. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Contoh yang pertama yaitu 1 X dimutlakkan lebih 5, lebih dari 5. Perhatikan kita akan pakai sifat nomor 2. Berarti kita untuk penyelesaiannya, nomor 1 itu X dimutlakkan besar 5, itu akan menjadi ini. X lebih, karena dia nggak pakai sama dengan, berarti lebih 5. Kemudian atau langsung aja karena dia nggak ada apa-apa, X kurang 5. Dah seperti itu. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X kurang, ini negatif ya, X kurang negatif 5 atau X lebih dari 5. Nah, begitu dia. Nah, untuk contoh yang nomor 2, coret, maaf. Nah, untuk yang contoh nomor 2, berarti penyelesaiannya, soalnya 2 dikurang 9X dimutlakkan. Dia pakai soal yang kurang dari sama dengan, berarti kita pakai yang rumus yang pertama. Ini terserah aja ya, yang penting kita lihat mutlaknya kemudian tandanya. Berarti kita bikin lagi soalnya, 2 dikurang 9X kurang dari sama dengan 11. Lebih expert kalau mau langsung juga boleh, kalau mau pisahkan juga boleh. Kita pakai rumus yang digabung aja ya. Ini, berarti kita pakai rumus yang pertama. Berarti pertama dia min A, berarti kita pakai yang min 11. Kurang sama dengan ini soalnya, berarti X-nya itu yang dimutlakkan. Dimutlakkan di sini apa? 2 dikurang 9X, kemudian kurang dari lagi. Karena di sini ada positif, berarti ini juga harus positif. Nah, dalam penyelesaiannya, 2 ini kan akan kita pindahkan ke ruas kiri dan ke ruas kanan. Akan berlaku seluruhnya. 2 positif pindah ruas jadi negatif. Berarti negatif 11 kurang 2 kurang dari 9X. Negatif 11 juga kurang 2. Nah, berarti min negatif 11 dikurang 2 berapa? Negatif 13. X. Ini negatif 9X. Ini 11 dikurang 2 dapat jawabannya 9. Nah, lanjut. Negatif 9 kita akan pindah ruaskan. Perhatikan kalau negatifnya 9, ini negatif pembagian, akan tandanya berubah dari kurang dari menjadi lebih dari lebih dari menjadi kurang dari. Berarti sini negatif 13 per negatif 9, ini kurang dari, maka seperti ini dia modelnya. Ini juga.
9 per negatif 9. Berarti jawabannya 13 per 9. Atau kita pisahkan juga boleh. Ini negatif 1 ya. Berarti himpunan penyelesaiannya ini bisa kita balik. Asal hasilnya sama. Berarti negatif 1 kurang dari X, kurang dari 13 per 9. Paham ya? Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, perhatikan baik-baik soal nomor 3. Kita garis aja biar ada part-partnya ya. Soal nomor 3 itu adalah 2X dikurang 1 dimutlakkan kurang dari X tambah 2. Nah, kalau kurang dari X tambah 2, berarti kalau kurang dari kita pakai rumus yang nomor 1. Kita pisahkan aja karena dia ada 2 buah persamaan. Kita pisahkan aja, kita pakai rumus yang ini. Berarti untuk yang pertama kita pakai X dikurang, karena dia itu kita nggak pakai. Berarti X enggak X juga kali ya. Nih. Ini dia 2X. 2X kurang 1 kurang X tambah 2. Berarti ini 2X. Dimana sedikit. X ini menjadi 3. Nah, selesai sampai di situ. Kemudian yang satunya lagi kita selesaikan yang ini. Yang satunya lagi 2X kurang 1 lebih negatif X tambah 2. Berarti ini 2X kurang 1 lebih negatif X kurang 2. Kemudian ini menjadi 3X, ini lebih negatif, pindah luas jadi min 2 tambah 1 berarti min 1. Berarti ketemu jawabannya ini kita pindahkan aja ke sebelah. Berarti kita bikin lagi ya, biar tidak ragu. Berarti X kurang dari negatif 1 per 3. Kenapa kurang dari? Karena dia, bukan kurang dari. Ini agak kekeliruan karena ada suara-suara. Jadi seperti itu dia. Maka untuk menentukan himpunan penyelesaiannya agar lebih akurat, kita akan menggunakan yang namanya garis bilangan. Garis bilangannya kita bikin garis bilangan di sini. Kita cut aja suara-suaranya, tolong dikecilkan. Ini lagi rekaman. Kita bikin dulu garisnya yang pertama. Untuk yang 3. Ini kan, berarti 3 kita bikin di sinilah. 3. Kemudian 3 ini yang kurang dari 3 itu berapa? 2. 2 kan di sini 2, 1, 0, 1 dan seterusnya. Berarti daerahnya yang sebelah kiri. Ini daerahnya. Kemudian satu lagi untuk yang ini. Negatif 1/3, negatif 1/3, negatif 1/3. Dia X-nya itu lebih dari negatif 1/3. Lebih dari 1/3 apa? Berarti 0, 1, 2, 3. Dan seluruhnya yang positif. Berarti daerahnya sebelah kanan. Berarti ini daerahnya. Nah, kalau kita gabung gambarnya ini, kalau kita gabung, bentuknya akan menjadi seperti ini. Negatif 1/3, di sini 3. Berarti daerah yang dilalui 2 kali, berarti itulah himpunan penyelesaiannya. Itu dia maksudnya. Berarti daerahnya itu adalah di sini. Nah, kan di dalam nih, daerahnya ini. Berarti himpunan penyelesaiannya sama dengan X di mana X kurang dari negatif
Oh, bukan kurang dari nih. Kan dia dan daerahnya dalam. Ini kita ganti. Berarti X lebih. Karena ini lebih. X lebih min 1/3. X kurang 3. Sudah berapa sampai di sini. Lanjut kita ke soal yang selanjutnya, nomor 4. Nah, nomor 4 ini akan kita ubah ke dalam bentuk yang ini. Ini nomor ini. Nomor 4 ini kan ini modelnya nih. X tambah B kurang CX tambah D dimutlakkan, sama-sama dimutlakkan, berarti kita kuadratkan kedua-duanya. Begitu boleh ya. Berarti soal nomor 4. Soalnya kita bikin dulu 2X tambah 1, kemudian kurang dari X tambah 3, itu akan menjadi seperti ini. Kita ini. Berarti menjadi 2X tambah 1 dikuadratkan, kurang dari X tambah 3 dikuadratkan. Itu akan menjadi ini 4X kuadrat tambah 4X tambah 1 kurang dari X kuadrat tambah 6X tambah 9. Nah, seperti ini berarti kita pindah ruaskan menjadi 4. Kumpulkan yang sama-sama. Berarti nanti ketemu seperti ini. Berarti ketemu X kuadrat. Ini negatif 2X. 9-nya jadi di sini 8. Nah, supaya dia menjadi kuadrat sempurna, ini kita bagi dulu sama-sama menjadi bagi 3 seluruhnya. Ini kita bagi 3 biar mudah. Menjadi 3 bagi 3, 3 dibagi 3 dapat 1, berarti X kuadrat. 2 dibagi 3 bikin aja 2/3 X. Kurang 8 dibagi 3 berarti 8/3. Nah, kalau sudah seperti ini akan kita buat yang bentuk yang seluas kiri akan kita buat dalam kuadrat sempurna. Maka menjadi X kuadrat dikurang 2/3X tambah 1/9 dikurang 1/9. Kan ini 1/9 dikurang 1/9 kan hasilnya 0. Ini kita bikin karena di dapat 1/9 kita bikin ini juga sama-sama per 9. Berarti 9 bagi 3 dapat 3 kali 8 dapat 24. Gitu dia seterusnya. Nah, ini bentuk kuadrat sempurnanya adalah X dikurang 1/3 dikuadratkan. Jika dibuka ini hasilnya akan seperti ini. Dikurang 1/9. Kurang 24/9. Pindah ruas. Berarti ini X dikurang 1/3 kuadrat dikurang negatif pindah jadi positif berarti 25/9. Atau nanti ini supaya pakai sifat nomor 2, ini kan udah nih dalam bentuk kuadrat nih, 25 itu kan 5 kuadrat, 9 itu kan kuadrat, jadi berubah menjadi integral X kurang dari A. Berarti kita misalkan begini, X dikurang 1/3, kita akan rubah, kuadratnya kita hilangkan, berarti ini 5/3. Nah, 5/3 ini datangnya dari mana? 5/3 itu datang dari 5 kuadrat per 3 kuadrat. 5 kuadrat itu kan 25. 3 kuadrat itu kan 9. Jadi seperti ini kan ini X kuadrat. Nah, ini kan X kuadrat. Nggak dia perhatikan ini perubahannya. Perubahannya ini X kuadrat kurang dari A kuadrat. Akan berubah menjadi integral X, integral mutlak X, A. Berarti seperti ini. Dah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita mudah. Langsung kita pakai rumus yang nomor, sifat yang nomor 1. Kita lanjutkan ke sifat yang nomor 1. Kita part lagi. Supaya dia lebih paham dan hemat papan tulisnya. Berarti ketemu nanti hasilnya itu adalah negatif 5/3 kurang X dikurang 1/3 kurang
positif 5/3. Ini pindah ruas, kan sama-sama udah 1/3 jadi lebih mudah. X kurang. Ini pindah ruas jadi tambah. Min 5/3 ditambah 1/3. Ini 5/3 ditambah 1/3. Berarti ini dapat negatif 4/3. X negatif 6/3. 6/3 itu berapa? Dapat 2. Berarti negatif 4/3 X 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4/3 X 2. Nah, paham sampai di situ ya? Paham sampai di situ. Kita lanjut ke yang nomor selanjutnya, itu soal yang terakhir. Kita akan dalam sesi ini kita akan membahas 5 buah soal. Lanjut kita akan bahas soal nomor selanjutnya, yaitu soal nomor 5. Biar ada bagiannya, kita ganti warna dari penulisnya. Lanjut nomor 5 itu. Nomor 5 itu kita rubah langsung ke dalam kuadrat sempurna. Soalnya ini 6X lebih sama dengan 0. Berarti kuadrat sempurnanya X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 dikurang 9 lebih dari 0. Berarti ini X kurang 3 dikuadratkan kurang 9 lebih dari 0. Berarti kita pakai rumus yang ini lagi. X dikurang 3 kuadrat lebih dari sama dengan 9. 9 itu kan 3 kuadrat. Berarti X dikurang 3 lebih 3. Nah, kalau dia lebih, kita pakai rumus yang atau seperti ini. Berarti menjadi solusi yang pertama, X lebih sama dengan 3. X lebih sama dengan A, berarti X dikurang 3 lebih sama dengan 3, X lebih sama dengan 6. Satu lagi, X kurang dari sama dengan negatif A, berarti X dikurang 3, kurang dari sama dengan negatif 3. X kurang dari berarti ini 0. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X kurang sama dengan 0 atau X besar sama dengan 6. Oke, sampai di sini kita membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Ibu harap paham semua ya tentang pertidaksamaan nilai mutlak yang udah dibuatkan dalam 5 contoh berikut. Ingat, pertama nilai mutlak itu kalau tandanya kurang dari, berarti jawabannya itu berarti nanti menjadi dan, berarti serangkai dia. Kalau dia lebih dari menjadi atau, begitu seterusnya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di lain kesempatan.